Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim semua pernah mendengar nggak fitnahan dan tuduhan yang dialamatkan oleh non-muslim kepada umat Islam, yaitu umat Islam itu menyembah Hajar Aswad karena mencium Hajar Aswad. Nah, seperti itu ya, seringkali kita dengar ya di dunia perdebatan lintas agama antara Islam versus Kristen. Seringkali tuduhan-tuduhan semacam itu dilontarkan oleh para debater Kristen. Selama lo masih memuja dan mencium batu. Nah, semisal itu tadi sahabat ya, fitnahan yang dituduhkan kepada umat Islam, yang notabene tuduhan itu dilontarkan oleh non muslim ya, yang memfitnah katanya muslim menyembah batu hitam, memuja batu hitam seperti itu. Tetapi coba kita lihat ya, ternyata di dalam Kristen sendiri ada ritual mencium batu, yang mana batu itu dikenal dengan nama batu sakral jejak hidup Yesus. Nah sahabat, seperti apakah videonya yang memang ternyata di dalam ritual ibadah Kristen itu ternyata ada juga ritual mencium batu. Mari kita simak videonya. I'm excited and sad. I'm excited to be here and I'm excited to be part of all of this, but very sad because I do remember what happened on today's day. SIM card di telephone we have, SIM card, orange. We have a DVD in Russian language. Nah, di sini kita bisa saksikan ya para sahabat, mereka memikul salib sambil mendekati batu itu dan lantas menciumnya. Jadi terpatahkan ya, mereka itu menuduh muslim mencium batu, tetapi mereka sendiri melaksanakan dan mengamalkan mencium batu itu. Jadi sepertinya itu kalau ada umat Kristen menuduh muslim menyembah batu dengan mencium batu, mereka artinya apa? Maling, teriak maling, begitu ya para sahabat. Selengkapnya mari kita simak. Oke sahabat, mengapa umat Islam itu mencium Hajar Aswad? Ternyata ada alasannya ya sahabat. Mencium Hajar Aswad menjadi salah satu keinginan para jemaah saat menunaikan ibadah haji atau umroh. Meski begitu, mencium Hajar Aswad bukanlah bagian dari rukun haji. Aktivitas mencium Hajar Aswad semata-mata untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya mencium Hajar Aswad disebut sunnah Nabi. Ibadah pertama yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji atau umroh setibanya di Mekah adalah ibadah tawaf. Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam salah satu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anhuma diriwayatkan bahwa yang pertama kali dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah adalah berwudu kemudian melakukan ibadah tawaf. Nah sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang ibadah haji. Disebutkan bahwa ketika sampai di Ka'bah, Nabi Muhammad SAW mengusap Hajar Aswad lalu berlari-lari kecil 3 putaran dan berjalan 4 putaran. Hadis lain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan ketika tiba di Mekah, jika telah mengusap Hajar Aswad di awal ibadah tawaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat langkah pada 3 putaran pertama dari 7 putaran. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan ketika di Mekah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjidil Haram, lalu mengusap Hajar Aswad, kemudian berlalu di arah sebelah kanan Hajar Aswad. Nabi berlari kecil pada 3 putaran dan berjalan pada 4 putaran. Adapun kaum muslimin mencium atau mengusap Hajar Aswad dalam rangka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Jadi kegiatan mencium atau mengusap Hajar Aswad bukan karena meyakini bahwa batu hitam tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan celaka. Nah sahabat, terkait hal itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya saya tahu bahwa kamu itu hanya sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Demikian ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah mengatakan, Umar radhiyallahu anhu mengucapkan perkataan itu karena manusia kala itu belum lama meninggalkan peribadatan mereka terhadap berhala-berhala. Umar radhiyallahu anhu khawatir orang-orang bodoh mengira bahwa mengusap Hajar Aswad merupakan bentuk pemuliaan terhadap sebagian batu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Umar radhiyallahu anhu ingin memberitahu manusia bahwa mengusap Hajar Aswad itu hanya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena batu itu bisa memberikan manfaat atau mendatangkan madorot atau bahaya sebagaimana keyakinan orang-orang Arab terhadap berhala-berhala mereka. Jadi yang disyariatkan terkait Hajar Aswad itu adalah menciumnya saja atau mengusapnya dengan tangan jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, atau memberikan isyarat ke arahnya jika tidak memungkinkan melakukan dua hal tersebut. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian dari Ka'bah kecuali dua rukun Yamani, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa tidak disyariatkan mengusap bagian manapun dari Ka'bah selain dua ini, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Keduanya disebut rukun Yamani karena kedua pojok tersebut menghadap ke arah Yaman. Selain itu, rukun-rukun atau pojok-pojok Ka'bah lainnya tidak ada yang disyariatkan untuk diusap. Hajar Aswad diusap dan dicium, sementara rukun Yamani hanya diusap, tidak dicium. Nah itulah sahabat ya, jadi mencium batu hitam atau Hajar Aswad itu sebenarnya bukanlah merupakan bentuk pemuliaan atau bentuk pengkudusan, apalagi menyembah ya terhadap batu hitam tersebut. Jadi terpatahkan semua tuduhan dan fitnahan umat non-muslim yang selalu menuduh dan memfitnah umat Islam menyembah batu hitam, mencium batu hitam seperti itu. Tetapi di dalam peribadatan mereka ternyata juga ada ajaran ataupun yang dilakukan oleh mereka dengan mencium batu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.